kawan baru nah. Oi, lagi santai kawan. Sini Beo. Beo. Dari semua huru-hara yang terjadi di negara ini ya, lo tau gak sih apa yang bikin gue marah banget? Yang bikin gue marah banget dan kecewa banget itu adalah fakta bahwa orang ini berani melakukan itu semua ya, melakukan apa yang dia lakukan padahal dia tahu dengan jelas dia bukan orang yang nggak ngerti hukum. Dia adalah orang yang mengerti hukum, dia mengerti undang-undang, dia mengerti sistem pemerintahan, dia mengerti betul bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi dengan dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tapi dia tetap melakukan apa yang sudah dia lakukan itu di depan mata kita semua, di tengah exposure media dan media sosial yang sudah seluas ini. He's fully aware bahwa orang-orang yang ada di Indonesia ini tuh sudah terekspos social media tuh, tingkat penetrasinya tuh udah tinggi banget gitu. Di antara segala macam exposure itu, dia masih tetap berani melakukan apa yang dia lakukan padahal dia benar-benar tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Rasanya tuh kayak lu diselingkuhin sama pasangan lo, tapi pasangan lo tuh dengan terang-terangan ngepost dan ngasih tahu ke orang-orang kalau dia itu punya selingkuhan. Dan ini tuh menunjukkan bahwa orang ini tuh sama sekali sudah tidak punya respect ya terhadap rakyat Indonesia yang sudah memilih dia dan sudah mempercayakan dia dengan kekuasaan itu. Terhadap undang-undang, dia udah sama sekali tidak menghormati keberadaan Pancasila dan undang-undang, dan dia juga tidak menghormati Tuhannya. Udah nggak ada takut-takutnya gitu nih orang. Dan itu yang bikin gue marah banget sih dan kecewa banget gitu, karena kayak ini negara demokrasi dan lo berani ngelakuin kayak gitu di depan kita semua gitu loh. Do you think that the people are that powerless gitu? Lo kira masyarakat Indonesia di mata lo tuh kayak masyarakat Indonesia dan orang-orang lain yang tidak berada di pihak lo itu setidak bisa apa-apa itu? Kayak oh my god. Dan buat kalian yang masih merasa bahwa gue cuma masyarakat biasa, gue cuma orang biasa, gue bisa apa gitu. Hey, sekali lagi kita hidup di negara demokrasi ya. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi, definitely kita itu punya power. Kita punya power untuk menuntut hak kita. Kita punya power untuk diperhatikan juga oleh negara, oleh pemerintah. Kita punya power untuk menginfluence keputusan-keputusan yang mereka bikin. Karena keberanian kita untuk menyuarakan itu dan untuk memperjuangkan itu dijamin oleh undang-undang. Ya pastinya kalau kita maju sendirian doang ya nggak akan bisa gitu. Kuncinya adalah di collective power. Sama-sama kita memperjuangkan hak kita yang sudah diinjak-injak, yang sudah sekian lama tidak diperhatikan karena kita tidak pernah menuntut itu. Dan merasa bahwa siapapun yang memimpin nantinya ya, siapapun yang akhirnya menduduki kursi DPR, DPD, DPRD, siapapun yang akhirnya jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, gak akan ngaruh-ngaruh banget ke hidup gue. Hidup gue rasanya ya tetap gini-gini aja gitu kan. Udah berapa kali ganti pemerintahan juga hidup gue gini-gini aja gitu. Terus akhirnya lo memutuskan untuk menjadi apatis terhadap situasi politik yang terjadi di negeri ini. Lo menjadi tidak mau peduli dengan isu-isu yang terjadi gitu ya, isu politik yang terjadi di negeri ini. Lo salah. Karena sebagai pemimpin ya, sebagai orang yang sudah terpilih dari pemilu, dari pilkada, yang sudah berada pada posisi yang punya kekuasaan, orang-orang ini tuh sangat bisa untuk mengubah hidup kita sebetulnya, mengubah hidup masyarakat Indonesia. Mereka bisa menyusun dan mengeluarkan peraturan yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia, yang bisa membantu pemerataan ekonomi di Indonesia. Jadi yang kaya tuh nggak hanya orang-orang yang itu-itu aja gitu. Mereka bisa membuat fasilitas publik ini lebih mudah, lebih aksesibel, lebih murah. Mereka bisa membuat sistem edukasi
yang lebih membentuk masyarakat Indonesia untuk siap bersaing di dunia kerja dan untuk memiliki keterampilan serta ilmu pengetahuan yang juga dicari oleh pasar tenaga kerja itu. Mereka ini orang-orang yang bisa membuat peraturan-peraturan yang membuat hidup kita tuh lebih baik gitu, lebih mudah gitu. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya bisa membuat hidup kita itu jadi tidak gini-gini aja. Jadi itu semua berpengaruh. Lo boleh benci politik, lo boleh tidak suka dengan tokoh politik tertentu atau dengan politiknya in general, lo boleh benci itu. Tapi jangan pernah jadi orang yang buta terhadap politik. Karena apa yang terjadi di hidup kita dan apa yang terjadi di sekitar kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh siapa yang bermain dalam kancah politik ini. Dan sebagai masyarakat dari negara yang sistem pemerintahannya adalah demokrasi ya, sebenarnya kita itu punya privilege untuk bisa menyuarakan aspirasi kita, untuk bisa mengeluarkan kritik dan pendapat kita gitu, untuk bisa melakukan usaha-usaha kolektif untuk memprotes pemerintah, mengkritik pemerintah. Jikalau kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang telah dikeluarkan itu sudah terlalu merugikan masyarakat. Tatanan sosial yang ada di negara ini saat ini atau apa yang kita konsumsi dari media itu mungkin akhirnya membuat kita punya mindset bahwa sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat biasa, kita tidak bisa punya power untuk mengubah negara ini gitu. Tapi in ideal world seharusnya kita punya. Jadi menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk kita take back that power. Menempatkan diri kita hanya sekadar statistik yang diperhatikan oleh para politisi ini setiap pemilu atau pilkada aja gitu ya. Tapi benar-benar bikin keberadaan kita itu dilihat, dipandang, benar-benar bikin hak-hak kita itu selalu diperhatikan oleh mereka. Caranya gimana? Caranya ya kalau misalkan kita merasa hak kita dilangkahi, diinjak-injak, kita teriak, kita jangan diem aja dan kita jangan terima-terima. Jangan jadi pendukung, jadilah pemilih gitu. Gue pun dulu saat beliau pertama kali maju DKI 1 ya, itu gue pertama kali milih gitu. Ya gue pilih beliau gitu. Karena track record beliau di daerah sebelumnya kan bagus ya. Akhirnya saat beliau maju presidensial pun RI 1 yang periode pertama, gue juga pro banget sama beliau gitu. Tapi gue tidak menutup mata terhadap apa yang dia lakukan, terhadap manuver-manuver yang dia lakukan, keputusan-keputusan yang dia ambil, kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan gitu. Gue tidak menutup mata akan itu gitu. Gue tetap melihat dan menilai itu secara objektif dan kritis. Gue akui mungkin selama pemerintahan beliau ada banyak pembangunan yang terjadi di negeri ini gitu ya. Tapi jangan kita tutup mata juga terhadap hanya karena itu terus kita jadi menutup mata terhadap hal-hal lain yang dilakukan yang sebenarnya itu salah, yang sebenarnya itu menyalahi undang-undang, menyalahi aturan yang berlaku gitu, yang sebenarnya itu melanggar hak-hak orang lain, hak-hak warga negara. Jangan ya dek ya, jangan. Percayalah bahwa kita tidak sepowerless itu. Suara kita tuh tidak senggak penting itu gitu ya. Kalau memang benar suara kita itu sama sekali tidak ada pengaruhnya, sama sekali tidak ada powernya, sama sekali tidak ada signifikansinya gitu. Kubu yang ono tidak mungkin mati-matian nyari buzzer untuk bisa memecah opini yang ada di masyarakat, untuk membuat news-news yang mendistraksi masyarakat dari masalah utama yang sedang terjadi di negeri ini.